Halo Sobat Gini Hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Sekarang gue lagi di kantor, pas jam makan siang, kebetulan gue udah makan siang duluan. Gue pingin membuat suatu video yang isinya tentang kegiatan behind the scene gue pada saat gue meliput field tour-nya teman-teman kita yang ada di Beng Haji kemarin, gitu kan. Jadi memang pada awalnya sebulan yang lalu itu gue udah kontakan sama Om Dias, gimana kalau Beng Haji itu gue liput agar mungkin kedepannya teman-teman yang belum tahu tempat tersebut, lokasi tersebut buat main, bisa join di sana, begitu. Nah, jadi gue itu terjemput di stasiun Cakung. Jadi buat teman-teman yang kalau memang mau naik kendaraan umum seperti kereta, bisa turun di Manggarai lalu ke arah Cikarang katanya, turun di stasiun Cakung. Pada saat itu gue dijemput sama Om Dias di stasiun Cakung. Jadi memang sebelumnya gue itu udah pernah ke Beng Haji sebelumnya. Jadi gue udah kepikiran mau buat kayak apa. Jadi memang kalau bahasa filmnya atau bahasa teman-teman produksi di film itu, sebelum kita melakukan kegiatan syuting di hari H, sebaiknya kita melakukan reki. Reki itu apa sih? Reki itu adalah kegiatan, kalau bahasa airsoft itu kegiatan mengintai. Kita datang dulu ke tempat hari H di mana kita akan syuting, kita lihat luasnya, bentuknya kayak apa, ya kan, keadaannya seperti apa. Itu gunanya nanti untuk kebutuhan kita membawa peralatan yang akan digunakan di lokasi tersebut. Jadi nggak salah bawa atau mungkin ketinggalan lah yang diperlukan pada saat hari H. Nah, kebetulan gue pernah ke sana, jadinya ya gue udah tahu apa yang harus gue siapin gitu. Karena ini sifatnya field tour, artinya gue akan ada kegiatan merekam di mana gue harus jalan keliling arena airsoftnya. Jadi gue yang harus gue inget, gue harus bawa gimbal. Lihat tuh, buat kompetisi itu di mana lokasi kompetisi kecil-kecilan? Sini sebenarnya. Jadi kompetisinya di sini kita adakan. Jadi startnya dari sini. Ini areanya sebenarnya. Ini mungkin karena musim hujan, jadi lumayan vegetasinya, rumputnya lumayan lebat. Jadi ini waktu itu kan lagi musim kering, jadi ini kita ratakan. Jadi kita mainnya di sini sebenarnya. Tapi field swadayanya aja. Jadi kita bangunnya itu dengan pakai budget sendiri. Jadi ada dua tim di sini yang jadi base campnya, ada tim Medland dan tim Jenggo. Jadi kebetulan memang kita adalah warga Medland. Dibuka memang dulu untuk main airsoft. Jadi kawan-kawan yang Arsitektur Indonesia Jabodetabek ngumpul dan bikin field sendiri. Dan kebetulan dapat restu dari pengurus RW-nya. Kenapa? Supaya ntar hasil gambarnya itu nggak goyang-goyang, jadi steady, enak ditonton. Kemudian gua harus membawa mic, eksternal mic yang ada dead cat-nya atau yang ada bulu-bulunya. Kenapa harus bawa bulu-bulu? Jadi memang kalau kita syuting di luar, apalagi ini lapangan, kan pasti banyak angin tuh. Kalau kita nggak bawa dead cat itu kadang-kadang suara angin bisa masuk pada saat perikotan suaranya. Jadi dead cat itu adalah untuk meredam suara angin yang kadang-kadang gemuruh di dalam sound gitu loh, mengurangi lah gitu. Ada beberapa take yang memang gua ambil nggak pakai dead cat. Pada saat interview si pengurusnya, si Om Iwan sama Om Dias, itu gua ketinggalan tuh dead cat kecilnya. Gua ketinggalan sih, hilang lebih tepatnya. Jadi banyak noise tuh ketika gua take wawancara tersebut. Jadi suara-suara angin masuk. Sejarahnya dimulai tahun 2018 sebenarnya. Jadi kita pertama kali launching Beng Haji itu 2018. Sebenarnya nama awalnya itu bukan Beng Haji. Jadi namanya dulu Field Medland. Jadi teman-teman, ya pentingnya itu kita harus mengetahui dulu kondisi lapangan. Oke, setelah tadi aku bawa gimbal, kemudian gue bawa external mic yang ada dead cat-nya, kemudian juga gue ingin, kebutuhannya gue mau ada interview kan, jadi gue minimal gue bawa tripod gitu kan. Jadi buat apa? Buat naruh kamera statik, karena namanya semacam kayak interview gitu. Kalau pakai tangan, pakai gimbal kan pegel juga cukup lama-lama. Jadi gue harus bawa tripod lah. Mulanya memang lagi iseng-iseng ya, jadi pengen tahu gimana sih kalau main airsoft itu.
Jadi pertama saya kenalnya itu Airsoft Spring alias Kokang. Nah, tahu komunitas Beng Haji ini saya browsing di Facebook karena memang Facebooknya Beng Haji Spring Division atau BSD ini pansosnya luar biasa banget ya. Jadi secara traffic mungkin bagus, kesundul terus. Jadi saya bisa tahu gitu informasi-informasi. Oke. Setelah itu lensa yang dibawa itu karena ini memang sifatnya buat meliput kegiatan field, gue pengen orang-orang itu bisa melihat secara luas pandangannya, jadi ke bawah lensa wide. Jadi kalau pas lagi ngambil gambar pun itu dapat ketangkap semua tuh, minimal secara luas bisa ketangkap semua arenanya gitu. Kalau bawa yang standar lensa kadang-kadang terlalu sempit sudut pandang penontonnya gitu, dan pengambilan gambar pun jadi agak jauh kan. Kalau pakai lensa wide kan enak aja begitu. Kemudian apa lagi yang bawa? Oh, mic yang clip on tuh bawa. Itu yang nggak ada peredam suaranya, deadcat-nya kecil itu hilang. Nah, jadi pada saat interview itu memang gue pakai mic clip on dan emang noise-nya terlalu parah lah. Jadi pada hari itu memang gue meliput kegiatan interview, field tour, dan juga kegiatan sukirnya. Jadi buat apa itu semua kita ambil? Karena emang kita ingin memberikan suguhan kepada orang-orang yang belum pernah ke sana supaya tertarik dan memang tahu sejarahnya dari field ini jelas gitu loh. Jadi memberikan rasa nyaman juga, rasa tenang juga kalau teman-teman airsofter itu datang ke field Beng Haji, karena sudah jelas gitu kan keberadaannya dan status lapangannya tersebut. Dan ternyata memang teman-teman di sana cukup welcome. Di sana juga ada Spring pada hari Sabtu dan HIG pada hari Minggu. Begitu coy. Oh, satu lagi, karena memang Selamat Gini Hari itu memang sekarang sudah juga dikelola media sosialnya oleh istri gua. Jadi memang gua selalu membawa kamera action cam, gunanya buat ambil gambar behind the scene. Bisa pakai action cam ataupun pakai kamera handphone aja. Jadi fungsinya memang itu dikhususkan buat media sosialnya Selamat Gini Hari, seperti di IG-nya ataupun di TikTok-nya, di Instagram-nya, Facebook-nya. Jadi teman-teman yang belum berkunjung ke media sosialnya SGH, silakan kunjung itu. Tadi gue bilang ada IG, Facebook, TikTok. Nah, tuh. Begitu dah. Jadi kegiatan behind the scene itu banyak liput di sana. Kenapa sih gua sekali bikin behind the scene dari apa yang gua liput atau gua buat videonya? Karena mungkin sebagian teman-teman ada yang ngerasa bagaimana sih cara buatnya, bagaimana sih di balik layar, gimana sih repotnya membuat sebuah produksi video atau liputannya. Mungkin dengan gambaran atau penjelasan gue ini disertai dengan contoh videonya mungkin bisa membantu. Selain itu kan memang SGH itu nggak selalu membuat video tentang airsoft, jadi banyak juga gue sharing tentang pembuatan video, pembuatan photoshoot, gitu. Memang apa yang gue suka gue taruh di channel gue. Kalau dibilang ada nanya, bang, lu nggak perhatiin emang kalau video lu itu di luar konten dari airsoft itu viewernya dikit, dan subscribernya jadi agak lama naiknya. Gini teman-teman, buat gue pribadi memberikan sebuah konten yang gue sendiri udah suka, gue tuh akan lebih senang, apalagi itu dibuat secara serius, baik dan benar. Baik itu dalam segi gambarnya tuh yang disuguhkan ke penonton itu nggak goyang-goyang, nggak shaking, nggak gelap, nggak keterangan, dan pas lah dilihat sama orang. Dan suaranya pun juga nyampai, bagus diterima sama penonton. Karena fungsinya dari pembuatan video atau film itu kan pesan dari gambar yang bergerak yang kita sampaikan. Kalau kita buat video asal-asalan, gambar goyang, kemudian suara nggak jelas, apalagi inti dari filmnya atau videonya yang kita buat itu nggak jelas buat orang, itu buat apa kita buat? Jadi buat gua, sesuatu yang gue buat dengan apa yang gue suka dan gue sampaikan dengan cara baik ke penonton, itu membuat gue udah cukup
Jadi viewer dan subscriber itu buat gue bonus. Memang kalau ke teman-teman lihat liputan gue atau video gue tentang airsoft tuh tinggi sekali viewernya dan cepet bikin naik subscriber. Tapi buat gue sendiri perlu selingan untuk dibuat konten di video gue. Kan teman-teman gue nggak semuanya datang dari komunitas airsoft atau penggiat airsoft. Jadi ada teman-teman gue yang datang juga dari komunitas video atau foto. Jadi menurut gue nggak apa-apa lah kalau gue sharing itu di konten gue. Mungkin ya syukur-syukur berguna buat mereka gitu, coy. Oke teman-teman, demikian dulu di bincang-bincang gue bersama kamera gue ini, tentunya bersama teman-teman yang nonton tentang pembuatan video liputan, tentang pembuatan video behind the scene dari field Bang Haji kemarin. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang memang tertarik dalam hal-hal pembuatan video atau liputan atau film sekalipun. Kita sama-sama belajar, nggak usah diributin. Sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.